Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun berada. Adapun kajian kita di malam hari ini adalah cara menempuh tangga spiritual. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Bismillah. Adapun cara menempuh tangga spiritual ini banyak cara, banyak metode, banyak teknik daripada ajaran-ajaran para leluhur kita. Baik itu secara sejarah, kitab, pengalaman, buku, dan lain-lain. Oke, nah di sini saya menjabarkan adalah pengalaman spiritual pribadi saya. Kenapa saya mengatakan daripada pengalaman spiritual pribadi saya? Karena ini adalah satu bentuk kejujuran, hakikat daripada perjalanan saya. Oke. Adapun cara menempuh tangga spiritual ini menurut daripada pemahaman saya, menurut daripada pengalaman spiritual saya, ada 6. Pertama, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan semesta alam. Kenapa di sini saya katakan pertama sekali adalah niat. Dalam melakukan sesuatu pekerjaan apapun, tentu juga kita harus memasang daripada niat kita. Begitu pula kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus membulatkan daripada niat kita. Karena jika dari awal sudah salah memasang daripada nawa itunya, niatnya, tentu perjalanan tangga daripada spiritual kita ini tidak akan sampai. Karena ini adalah tangga yang mana kita melewatinya setahap demi setahap. Jika niat kita berspiritual karena harta, tentu yang kita dapatkan nanti adalah harta. Jika niat kita berspiritual itu mencari kesaktian, tentu yang kita dapatkan adalah kesaktian. Jika niat kita tersebut adalah pengalaman, tentu akan menjadi sebuah pengalaman. Jika niat kita dan lain-lain, tentu kita mendapatkan yang lain-lain. Jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, sangat penting kita itu mendudukkan daripada niat kita yang bulat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selainnya. Selalu kita menggantungkan harapan, cita-cita kita, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, bukan kepada selainnya. Jika tidak, kemurnian hakikat daripada spiritual itu tidak akan pernah kita dapatkan, walaupun kita menguasai berbagai macam teoritis. Bahkan praktek pun akan juga beda hasilnya nanti tersebut. Jadi sangat penting kita membulatkan daripada niat kita, karena apapun itu, kita sholat, kita ibadah, kita makan, bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita harus memasang niat kita yang baik. Jangan menjadi niat kita yang tidak baik.
Jadi ini tangga pertama. Kelihatannya memang niat ini sangat simpel, sangat sederhana, tetapi syarat akan makna hakikat yang sangat dalam. Karena niat ini yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, orang lain tidak tahu, siapapun tidak tahu kecuali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada peribahasa perkataan, rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Itulah bahasa kalbi, yaitu hati, yaitu niat. Maka mulai sekarang sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, maka pasanglah niat yang baik mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Tahap yang kedua, kesungguhan atau namanya tekad. Dalam menempuh cara tangga spiritual tersebut, kita harus memiliki tekad, kesungguhan yang kuat. Tidak bisa manusia itu mencapai daripada hakikat spiritual tertinggi jika tidak memiliki kesungguhan. Kesungguhan ini juga yang tahu adalah pribadi kita, sikap kita, perilaku kita. Bagaimana kita mengkaji daripada kesungguhan kita ini benar-benarkah ataukah sekedar mencari tahu. Justru ini kan akan berbeda. Jika kita sungguh-sungguh mencari daripada spiritual yang sejati, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, akan memberikan jalan kepada kita. Walaupun dalam proses perjalanan kita banyak rintangan, banyak halangan, banyak mungkin tidak sesuai harapan kita, tetapi Allah melihat bukanlah daripada kegagalan kita atau yang namanya kemalasan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, akan melihat kesungguhan kita. Seberapa besar kesungguhan kita itu menggapai daripada tangga-tangga spiritual sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa kesungguhan ini tidak akan bisa. Karena tekad ini harus benar-benar. Jika awal kita sungguh-sungguh, maka insya Allah di akhir kelak juga akan mendapatkan yang namanya apa yang kita cari selama ini. Jadi sangat penting kesungguhan kita ini kita bentuk, kita ukir, kita cermati apakah grafik daripada kesungguhan kita ini naik atau tidak. Malah mungkin turun. Nah, disinilah kesungguhan kita itu, tekad kita itu tidak memudar. Jadi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu sebenarnya satu kesatuan, tidak dipisahkan. Dalam mencari kita rezeki, sungguh-sungguh kita bangun pagi, pulang malam, ya kan, setiap hari, nggak kenal waktu, begitu tekadnya, begitu ambisinya kita untuk mendapatkan yang namanya harta, untuk kepuasan pribadi kita. Maka justru ini dibalik, kesungguhan kita itu kepada Allah. Jadi jangan kita itu melempem. Nanti kita belajar spiritual sejati, baru dapat godaan sikit, baru dapat benturan sikit, tekadnya akan luntur. Maka kita bukan emas murni, akan tetapi tekadnya itu mungkin mitasi. Jadi sangat penting ini dijaga kesungguhan kita ini, jangan sampai memudar. Apapun itu, walaupun mungkin perbuatan kita salah, tetapi karena kita sungguh-sungguh mencari daripada kesejatian spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah juga akan membimbing
mengarahkan, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga, dalam menempuh tangga spiritual, yaitu yang ketiga, pasrah terhadap qadarullah Allah, baik itu yang tidak baik, baik juga yang baik. Artinya kadar baik, kadar buruk. Jadi kita itu berpasrah. Dalam pengertian daripada pasrah ini, bukan kita itu pasrah secara total, tidak berbuat apa-apa. Jadi pasrah yang dimaksud di sini adalah tawakal. Artinya itu berpasrah diri kepada Allah. Jika dalam menempuh perjalanan spiritual kita banyak ditipu oleh paranormal, praktisi, ya kan, atas kepentingan pribadinya tersebut, nggak usah kecewa, sahabat-sahabat Nusantara. Tidak usah marah, karena memang Allah membentuk kita, memberikan gambaran sesuatu tersebut agar kita itu merasakan, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran dari proses yang kita alami. Karena saya menyadari, memahami, dan mengetahui bahwasanya orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak gampang. Banyak duri, banyak terjal, banyak godaan dari kiri, dari kanan, depan, dan belakang. Jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, pasrah terhadap qadarullah Allah ini, baik dan buruk, kita imani. Kita tidak boleh yang namanya berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jangan ada sekali-sekali di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita bahwasanya kita berprasangka jelek kepada Allah. Maka hindarilah ini. Karena semua itu ada iktibar, ada cerita, ada hikmah di balik itu semua. Karena Al-Quran ini ada bahasa tersirat, ada bahasa tersurut, ada bahasa terselubung lagi. Jadi konotasinya rahasia, di balik rahasia lagi. Jadi apapun itu, jangan cepat menjas bahwasanya kita gagal, bahwasanya Allah tidak adil, apa yang udah kita korbankan di jalan Allah, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tidak usah kecewa. Karena itu bentuk pembelajaran kepada kita semuanya. Mungkin kita belum mampu, mungkin kita belum siap menerima daripada pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mungkin kita akan menjadi orang sombong, mungkin kita menjadi orang yang kita bilang ya egois. Ya kan, egois sombong itu kan sama. Mungkin kita menjadi manusia yang lupa diri. Sehingga mungkin saat kegagalan itu kita katakan kegagalan karena apa? Karena mungkin kita belum mampu menerimanya. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga hati dan pikiran kita, tetap kita itu berpegang teguh bahwasanya ini semua pasti ada hikmahnya. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik justru malah baik buat kita. Inilah rahasia daripada ilmu-ilmu Allah yang begitu luas, yang sangat sulit kita menjabarkannya kecuali Allah berkehendak memilih hamba-hambanya, manusia pilihan. Saya pun di sini masih memproses diri saya, bukan berarti saya itu paling hebat. Saya ini masih bodoh, masih mau belajar,
dan berani menyampaikan sedikit yang saya tahu ini kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Jadi kita sama, tidak ada perbedaan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Selanjutnya itu yang keempat, latihan demi latihan. Artinya kita harus memproses daripada diri kita itu harus melalui namanya step by step. Setahap demi setahap. Kita latihan terus. Setelah kita menguatkan daripada tekad kita, niat kita tadi, kesungguhan kita, pasrah terhadap qadarullah yang baik maupun yang buruk, maka kita membentuk karakter kita itu menjadi satu bentuk karakter yang kuat melalui metode yang namanya latihan. Nah, bagi umat muslim, itu kan latihannya adalah zikir, sholat, ya kan, tafakur, ya kan, puasa, wirid, segala macamnya. Itu adalah satu bentuk latihan yang tanpa kita sadari. Kita menjikirkan ribuan kali, kita mewiridkan ratusan kali, ya kan? Ini tujuannya adalah supaya terbentuk nilai-nilai spiritual yang ada pada diri kita. Supaya dia itu aktif. Alam bawah sadar kita itu aktif. Di sini juga akan mengalami satu bentuk proses daripada perjalanan spiritual kita. Akan terjadi pengalaman pribadi. Yang dimana pengalaman pribadi ini kita hanya bisa menceritakan kepada orang yang membimbing kita. Orang yang menyampaikan tersebut. Karena jika kita menceritakan bentuk latihan kita tersebut kepada seseorang yang dia sendiri tidak mengalaminya atau tidak menjalaninya, maka akan terjadi yang namanya kontradiktif, kesalahpahaman. Maka terkadang di sini orang-orang atau manusia yang menjalani daripada tirakat spiritual ini, terkadang dia ceroboh. Dia mengutarakan pengalaman pribadinya tersebut kepada orang yang tidak memahami, sehingga menimbulkan yang namanya fitnah, sehingga menimbulkan yang namanya suudzon, sehingga menimbulkan waksangka, mengakibatkan praduga, sehingga apa yang kita maksudkan tadi baik menjadi menyerang balik kepada diri kita. Jadi sahabat-sahabat Nusantara, jika kita sedang mendalami ilmu spiritual, maka bersabar. Tanyakanlah kepada ahlinya, tanyakanlah kepada orang yang membimbing spiritual tersebut. Jika memang dia seorang pembimbing yang mumpuni ilmunya, atau benar-benar karena Allah dia menyampaikan daripada spiritual tersebut, maka akan bisa menjabarkan proses yang terjadi kepada diri kita. Karena ibarat daripada dokter, dia seorang dokter yang tahu kejadian tentang apa yang menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Begitu juga seorang ahli spiritual, dia harus tahu di level mana ini seorang salik ataupun muridnya ini berjalan. Apakah di level pertama, di level kedua, di level ketiga, solusinya bagaimana? Yang saya takutkan di sini adalah seorang penyampai ataupun seorang pembimbing spiritual atau kita katakan seorang guru belum mampu, belum taraf levelnya dia untuk mengajarkan satu bentuk spiritual. Tetapi sudah memaksakan diri dia mengajarkan. Sehingga pada saat gelombang daripada frekuensi rijalul ghaib yang pada dirinya terjadi gangguan, gurunya sendiri belum sampai ke sana, muridnya malah sampai. Maka di sini yang saya takutkan, kebodohan seorang guru tersebut memaksakan diri dia, sehingga maka akan menjadi cacat batin. Jika terjadi cacat batin, maka apa yang terjadi akan membuat gelombang frekuensi negatif yang tidak stabil pada diri seorang murid. Ini yang sangat berbahaya. Jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, itu berbeda sekali
kalau kita mendalami spiritual yang sejati, itu berbeda dengan kanuragan, berbeda dengan kesaktian, keilmuan. Itu bagaikan bumi dan langit, sahabat-sahabat Nusantara. Karena spiritual itu adalah saripati daripada hakikat kebenaran sejati. Jadi tidak sama. Maka sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, berhati-hatilah dalam mempelajari ilmu spiritual. Jangan sampai kita menjadi korban dan dikorbankan kepentingan pribadi, kepentingan di bawah perut, di atas perut seorang gurunya. Maka celakalah kita. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, kita lanjut. Cara menempuh tangga spiritual yaitu yang kelima adalah tafakur. Atau kalau di Jawa sering dikatakan semedi. Ya kan? Kalau dalam ajaran Islam yaitu tafakur atau semedi, hening. Lenyap seketika pikiran-pikiran, ya kan, yang negatif. Kita merenungkan apa yang menjadi perjalanan kita dari level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat, sampai ke level kelima. Setelah kita melakukan itu semua, kita renungkan. Apakah proses perjalanan spiritual kita ini udah sesuai dengan tahapnya? Apa belum? Banyak daripada praktisi, ahli yang mengaku spiritual, tetapi tidak memiliki konsep ataupun satu standar dalam mengajarkan spiritual. Kalau di kita seorang muslim jelas kitabnya, undang-undangnya ada, konsepnya jelas, sehingga tidak akan lari daripada konsep itu sendiri. Yang ditakutkan sekarang ini adalah ahli-ahli spiritual memberikan satu bentuk metode ilmu atau pengetahuan itu sekarapnya, artinya itu sesuka hatinya. Karena spiritual ini sulit untuk dibuktikan bagi pemula. Jika sudah paham, sangat gampang sekali membuktikannya bahwa itu spiritualnya sejati atau spiritual yang abal-abal. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya mengatakan ini bukan saya paling benar. Bukan saya mengatakan bahwasanya harus percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya menyuguhkan daripada konsep ini berbagi kepada sahabat-sahabat Nusantara agar ada manfaatnya. Karena sama saya nggak perlu percaya. Percaya itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya merasa lebih hebat daripada yang lain, tidak. Karena ini adalah dunia YouTube di mana mereka berlomba-lomba memberikan kesungguhan, inspirasi daripada pikiran, olah batin mereka ke dalam bentuk channel YouTube. Dan saya pun merasa terpanggil untuk memberikan klarifikasi menurut sudut pandang spiritual pribadi saya. Karena jika saya katakan menurut pengalaman pribadi orang, belum tentu. Karena saya belum mengalami. Maka sebenarnya itu haram hukumnya menyampaikan, maksud saya, menceritakan sebuah yang belum kita alami. Biar kita dibilang hebat, biar kita dibilang keren, biar kita hanya menambah subscribe, like, and share. Jadi saya di sini tidak ada kepentingan apapun, hanya terpanggil hati dan jiwa saya yang paling dalam. Mungkin inilah karya saya. Mungkin ini akan dikenang di kemudian hari nanti. Mungkin saat ini belum mengerti sahabat-sahabat apa yang saya maksud dan sampaikan ini. Tetapi saya percaya di kemudian hari sahabat-sahabat Nusantara pasti memahami maksud dan tujuan saya. Jadi kita harus tafakur, harus semedi. Dalam arti semedi ini
adalah bukan berpikir yang aneh-aneh, melakukan ritual yang aneh-aneh, tetapi merenungkan kejadian-kejadian kita setelah kita melalui proses-proses daripada tahap-tahap menempuh tangga spiritual. Oke, sahabat-sahabat, yang terakhir adalah syukur. Maka setelah semua itu, niat, kesungguhan, pasrah terhadap qadarullah, baik atau buruk, latihan demi latihan, tafakur, maka yang terakhir keenam adalah syukur. Kita mensyukuri segala apa yang telah kita kerjakan, atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, bertambah juga ilmu kita, ya kan, kesehatan kita, rezeki kita. Apalagi menempuh jalan-jalan spiritual itu sangat diperlukan yang namanya syukur. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambah. Jika kufur, azabku amat pedih. Maka renungkanlah, pikirkanlah sahabat-sahabat Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama kepada pribadi saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, dan kepada seluruh masyarakat Nusantara dimanapun berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat jika ada tutur kata saya yang tidak pantas, sopan, sedikit menyinggung, yang merasa tersinggung, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.